Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam bab listrik dinamis. Minggu kemarin kita sudah bahas sampai dengan hambatan, maka hari ini kita lanjutkan dengan bab rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Rangkaian listrik sudah kalian kenal bersama, ada 3 jenis, yaitu seri, paralel, dan campuran. Untuk rangkaian seri seperti berikut gambarnya, bahwa rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan dengan nilai I yang sama, baik yang mengalir pada hambatan 1, pada hambatan 2, pada hambatan 3. I-nya nilainya semuanya sama. Sedangkan untuk V, voltasenya, pada V1 yang mengalir di R1, nilainya berbeda dengan V2 yang berada pada R2, juga berbeda pada V3 yang mengalir di R3. Sedangkan hambatannya sendiri dirumuskan sebagai jumlah total R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Untuk voltasenya juga kita jumlahkan. Voltase totalnya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 untuk rangkaian seri. Jadi untuk rangkaian seri jangan lupa I-nya sama, V-nya adalah V total, V1 plus V2 V3, R-nya adalah R total, R serinya R1 plus R2 plus R3. Untuk rangkaian paralel, komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau cabang secara paralel. Di sini karena ada cabang, sesuai dengan hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, sehingga arus yang melewati I1, R1 berbeda dengan arus yang melewati R2 yaitu I2, berbeda juga dengan arus yang melewati R3 atau I3. Tentunya R1, R2, R3 besarnya juga harus berbeda. Apabila besarnya sama, I yang melewati masing-masing hambatan akan sama, sehingga rumus untuk I harusnya adalah I sama dengan I1 plus I2 plus I3. V nya untuk rangkaian paralel sama, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan untuk rangkaian paralel, R totalnya adalah 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Apabila kita berikan perbandingan, I1 dibanding I2 dibanding I3 sama dengan 1 per R1 dibanding 1 per R2 dibanding 1 per R3. Untuk rangkaian campuran, berarti ada 2 rangkaian di situ, yaitu rangkaian paralel, ada yang rangkaian paralel dan ada yang rangkaian seri, dan penyelesaiannya pun untuk seri ya seri, untuk yang paralel ya paralel. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan rangkaian berikut. Ditanyakan kuat arus yang mengalir pada I, berarti I total. Di sini ada 3 bohlam dipasang secara paralel. 3 bohlam tersebut besarnya R1 12 ohm, R2 6 ohm, dan R3 4 ohm. Dan beda potensialnya besarnya adalah 1,5 volt dengan hambatan dalam besarnya 1 ohm. Kita hitung secara paralel dulu. Hambatannya 1 per 12 ditambah 1 per
6 ditambah 1/4 hasilnya adalah 12/6 adalah 2 ohm. 2 ohm kita tambahkan dengan hambatan dalam 1 menjadi 3 ohm. Maka arusnya adalah I sama dengan V per R. V nya 1,5 dibagi 3 ohm hasilnya adalah 0,5 ampere. Itu contoh dari rangkaian seri paralel dan campuran. Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Di sini kita bahas tentang hukum Kirchhoff 1, yaitu kuat arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Apabila digambarkan, nah ini gambarnya I1 melewati titik A keluar menjadi I2 dan I3. Maka jumlah I masuk sama dengan I keluar, maka I1 itu sama dengan I2 plus I3. Ini contohnya, ya, perhatikan gambar ini. Kuat arus I yang mengalir adalah arus listrik yang masuk adalah 5 ampere, 3 ampere, 2 ampere. Yang keluar adalah I dan 7. Kalau kita jumlahkan 5 tambah 2 tambah 3, 10. Yang keluar 7, jadi I-nya yang ini adalah 3 ampere. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sampai di sini dulu hukum Kirchhoff 1. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang hukum Kirchhoff 2, tegangan jepit, energi, daya, dan pemanfaatannya atau penghitungan energi listrik untuk biaya sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.